Baik. Cuma mau bertanya saja, apa nih? Apakah pada saat nanti hari penghakiman, akhir zaman, Iya. yang datang menghakimi kita umat manusia, istilahnya menghakimi berarti dihakimi berarti ditentukan surga dan neraka. Apakah Tuhan atau Nabi? Kenapa dia turun ke bumi menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa ini? Mereka yang menyembah dirinya. Mari kita lihat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah berfirman, wahai Isa, laki-laki yang kuciptakan tanpa ayah, yang kuutus menjadi nabi dan rasul bagi Bani Israel, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang gelap muka ini, hitam mukanya ini, menjadikan dirimu sebagai sembahan selain daripada aku? Kau yang mengajarkan untuk mereka menyembah dirimu. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Oke, itu versi Al-Quran. Sehingga Nabi Isa kemudian turun untuk mengusir orang-orang yang kafir, yang mengajarkan dan mempraktekkan menuhankan dirinya. Nah, saya sebagai apologet, boleh dong saya membahas di Bible. Yesus mengatakan, sabar. Pola yang diajarkan oleh Al-Quran itu di dalam Yohanes 8 nomor 42. Yesus berkata, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yohanes 12 nomor 249. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ketika dia datang kemudian dia akan mengusir orang-orang yang menyembahnya. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Bukan setiap orang yang menyeru kepada aku. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggilku dengan panggilan Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Subhanallah. Makanya dia turun menjadi hakim, karena ada orang yang menuhankan dirinya. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Bible, itu betul. Silakan. Enggak, yang aku tanya itu yang menghakimi. Apakah nanti pada saat hari penghakiman itu otomatis kalau dihakimi kan dia yang menentukan bahwa ini surga ini neraka. Apakah Yesus atau Allah? Yesus hanya menghakimi terkait yang menyembah dirinya dan yang menolak dirinya menjadi rasul dan yang mengikuti dirinya sebagai rasul. Oh begitu, berarti dia dikatakan bahwa dia yang akan turun untuk menghakimi semua umat manusia. Berarti di Al-Quran tidak begitu. Nabi Isa di depan orang-orang akan dihakimi. Tadi saya sudah bacakan, wahai Isa, ya Tuhan, apakah engkau yang mengajarkan mereka orang-orang ini menuhankan dirimu? Oh tidak pernah. Karena itulah kemudian Nabi Isa mengusir. Apa buktinya? Kita lihat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahqaf ayat 6. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia kelak dikumpulkan pada hari kiamat, Isa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka, dan Isa akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Al-Quran, Bung. Al-Quran mengusir orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Di dalam Matius 7 nomor 22-23, Yesus mengusir orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Kurang apa lagi coba? Masih kurang? Enggak, berarti kalau Bang Suma katakan begitu berarti
Yang di Alkitab mengatakan itu beda dong dengan di Al-Quran. Karena di Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya untuk menghakimi umat manusia. Sedangkan Bang Suma katakan di Al-Quran itu ada tertulis bahwa Yesus akan dihakimi di banyak orang oleh Allah. Begitu kan? Sekarang Anda tunjukkan dalilnya Yesus akan menghakimi seluruh umat manusia. Mari kita berdamai. Tunjukkan dalil itu, saya tunjukkan bantahan Yesus. Silakan. Karena Yesus memang ada dua versi. Versi bintang timur dan versi Yesus Hamasia. Yesus atau Yesus Al-Masih. Silakan. Saya akan perlihatkan bantahan Yesus terkait apa yang Anda sebutkan bahwa dia datang akan menghakimi seluruh umat manusia. Tunjukkan dalilnya, biar Yesus sendiri yang membantah. Saya tunggu, Bung. Saya akan tunjukkan Yesus membantah dalilmu. Karena dalil yang Anda sajikan itu adalah dalil dari nabi-nabi palsu atas bisikan Mesias palsu. Bang Suma gitu loh. Ayo. Mana orangnya? Hah? Silakan saudara. Iya, silakan saudara. Saudara silakan. Tunjukkan dalilnya Yesus akan datang menghakimi seluruh umat manusia. Halo? Iya, silakan. Halo? Silakan, silakan. Sinyal dia kurang kuat itu Bang Anda. Oh iya. Naik turun dia. Dinda Uniripas, sedikit lagi saya pamit untuk ibadah sebentar ya. Faruk dan yang lain. Iya bang, barakallahu. Enggak bang, tadi dia bertanya bagus jaringannya, giliran Bang Zuma nanya dia langsung error jaringannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Iz qala Allah ya Isa bin Maryam, inni mutawaffik," kata Allah. Iz qala Allah ya Isa, inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa alladzi kafaru ila yaumil qiyamah. Tsumma ilayya, kata Allah, marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu serta mensucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nabi Isa dihakimi oleh Allah. Nabi Isa kemudian begitu memisahkan antara domba dan serigala, Allah kemudian memutuskan, aku memberi keputusan, aku Allah yang akan memberi keputusan. Tuma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum bima kuntum fihi takhtalifun. Aku Allah yang akan memberi keputusan. Yesus, Nabi Isa malah yang dihakimi. Wa iz qala Allah ya Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa dihakimi, Nabi Isa menghakimi. Kalau kita analogikan, gara-gara kalian ini kau pertuhankan aku di depan Tuhanku, malu aku. Kapannya aku mengajarkan kau sembah diriku? Dulu ku ajarkan kau tuhankan Bapak yang mengutus aku. Udah ku tulis, udah ku sampaikan pun pesanku dan ditulis para temanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal, kau menyembah apa yang kalian tidak kenal. Sudahnya aku titip pesan, aku itu menyembah, kenapa pula kau sembah aku? Matilah kau. Itu di dalam Bible sudah ada tertulis kayak begitu pun. Belum lagi di dalam Yohanes 8:42. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Berarti di akhir zaman, perkataan-perkataan Yesus yang Yesus ajarkan selama 3 tahun itulah yang akan menjadi hakim. Kalau dia mengatakan seluruh manusia akan dihakimi, ayo berani kita. Umat Islam masuk dalam penghakiman Yesus.
Umat Kristen masuk juga, orang Hindu, orang Buddha, orang ateis masuk semua. Yesus sebagai hakim duduknya di sana, ya kan? Duduk Yesus. Ini yang matanya bolak-bolak semua, ini agama apa? Oh, ini yang menyembah kalian, menyembah Bapak. Maju ke depan. Siapa rupamu? Nama kau siapa? Peter, Pak. Kepanjangannya Peter. Iya. Kepanjangannya namamu apa? Piring terbang. Oh, kau kenapa menyembah? Mantap. Kenapa kau menyembahku? Siapa yang memerintahkan kau? Di mana pernah aku ucapkan itu? Bukankah saya mengatakan bahwa hakimku, penghakimanku berdasarkan terhadap perkataan yang pernah aku sampaikan ketika aku masih bersama dengan Bani Israel? Ayo, kenapa pula kalian menyembah diriku? Siapa yang ngajarin? Ada yang datang, Pak, ngaku Yesus juga. Siapa? Mengaku bintang timur. Walama. Bukankah di dalam Lukas 10 nomor 28 di situ sudah kukatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat yang menyambar. Bukankah pernah kukatakan seperti itu padamu? Pernah. Terus kenapa kau tidak percaya? Bukankah dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan di dalam Yesaya bahwasanya ada bintang timur yang jatuh kemudian yang ingin menyamai Elohim, yang kemudian disebut sebagai bintang timur juga, itu adalah Lucifer. Kenapa kau percaya? Nyala daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Umat Islam kemudian maju. Kamu kenapa enggak menuhankan aku, Cak Ayu? Maaf, Ndoro, kami tidak menemukan di dalam Al-Quran perintah untuk menuhankan sesama makhluk. Dan kami melihat justru kamu yang dihakimi. Sebentar lagi Allah menanyai aku. Diamnya, enggak usah bahas itu. Nanti aku dihakimi juga sama Allahnya. Oh ya, iya, bentar lagi. Kamu kenapa tidak menuhankan? Ya kamu manusia. Oh, nyata-nyata kau disunat, kau netek sama ibumu kan? Iya, aku netek sama ibu. Ya bagaimana mungkin kami mau menuhankan kau? Kau adalah manusia dan kami berakal. Ya udahlah, selamatlah kau. Itu. Yang lain-lain udah pergi. Islam lolos dalam penghakiman Yesus. Karena selama dia mengajar kepada Bani Israel, tidak pernah sedikit pun dia mengajarkan untuk disembah. Itu jelas itu. Nah, lalu Allah kemudian bertanya, Nabi Isa, ya Tuhan, ya Allah, kau yang mengajarkan mereka manusia kucluk ini untuk menuhankan dirimu. Enggak. Lalu apa yang kau ajarkan kepada mereka? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ada yang kau katakan itu di dalam Bibelnya? Ada. Di mana itu? Di Yohanes. Apa kau katakan? Wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Oh, berarti mereka ini bebal memang. Oh iya, mereka memang itu zalim. Zalim dia itu. Makanya Al-Quran mengatakan apa yang mereka sembah beserta dengan dirinya orang-orang kafir ini, semuanya akan masuk ke dalam api neraka bersama-sama dengan apa yang mereka sembah. Itu Al-Quran katakan demikian. Ya, jadi saya kira seperti itu sebagai penutup sementara dari saya. Saya pamit ibadah dulu, teman-teman. Silakan yang mau melanjutkan. Mohon maaf kepada saudara-saudara Kristen yang tadi yang bertanya kepada saya dan saya menjawabnya dengan nada keras, karena di dalam Al-Quran memang dikatakan illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Kami umat Islam diajarkan untuk apa? Untuk keras. Keras tujuannya apa? Untuk supaya mereka itu tersadarkan, supaya mereka merenungkan apa yang kita sampaikan. Karena kalau kita berlembut-lembut, kita sudah pernah lakukan itu, tetapi apa yang terjadi malah kita balik dihujat, gitu ya. Sekali lagi saya minta maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa mengantarkan kalian sampai kepada kewarasan. Satu ayat dari Al-Quran yang ingin saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguh kamu, wahai orang-orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah akan menjadi bahan api jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya, kata Allah. Artinya sembahanmu dan kamu, orang-orang kafir, dua-duanya masuk neraka. Kalau yang kamu sembah itu anak Maria masuk neraka, tidak mungkin. Kalau yang kau sembah itu adalah Nabi Isa, sama-sama denganmu masuk neraka, tidak mungkin.
berarti yang kamu sembah itu bukan Yesus yang asli, yang kamu sembah itu bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi yang kalian sembah itu adalah makhluk yang datang di Pulau Patmos di dalam Wahyu 22 nomor 16 yang mengaku, akulah Yesus dari tunas Daud sang bintang timur. Makhluk ini akan bersama dengan kalian masuk ke dalam api neraka. Demikian, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mundur sejenak, silakan dilanjutkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keprok atuh. Saya dikecilkan aja Dinda Faruk, yang kasih materi dibesarin. Saya tetap Ya, stay di sini, siap. silakan. Siapa Bang Anda? Siapa Bang Anda? Ya, silakan Bang Snowy. Mana dia tadi? Bang Snowy. Jadi saya kan baru masuk Islam ini Bang. Saya mau tanya ini Bang. Saya kan maaf ditanya sama kawan-kawan Kristen bahwasanya Al-Quran itu salah. Dan mereka menggunakan dalil jalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Jalikal di sini kan berarti itu tanda jauh. Sedangkan ini itu kan haza. Gimana? Berarti zalikal itu kan berarti kata tanda jauh, itu maksudnya itu. Sedangkan di dalam pengertian kan kitab ini. Oke. Jadi sedangkan ini di sini kan haza. Coba maksud saya bisa menjawab para oteng-oteng itu, meyakinkan kawan-kawan saya juga di sini. Biar saya juga bisa pertanyaan mereka belum bisa saya jawab. Supaya mereka juga mau mengikuti saya sebagai Islam. Tapi mereka menanyakan itu dulu. Jalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Kan di situ ada kata jalika. Jalika itu kan artinya itu atau jauh. Sedangkan di dalam pengertian kitab ini. Udah paham ya, Bu? Udah paham. Tolong udah dijelaskan biar saya bisa menjelaskan kepada kawan-kawan saya. Saya mohon maaf kalau saya ada salah, Bang Baru. Ya, begini ya, kalau kita bicara tentang kaidah bahasa Arab, tentu kita akan melakukan pendekatan linguistik dalam menjelaskan zalika itu kenapa bisa menjadi ini, sementara artinya adalah itu, kan begitu ya. Tapi perlu diketahui Bang, pembelajaran ini terlalu tinggi untuk mereka. Sekarang saya kalau ditanya apa premisnya, kalau misalkannya zalika itu diterjemahkan menjadi ini, apa masalahnya? Tetap merujuk kepada katabah, aturan, firman, kalam Allah. Kalau seandainya dia digunakan kata ini atau itu, tetap merujuk kepada katabah, kitab Allah, yang mana yang diturunkan kepada baginda itu tidak berbentuk, tidak berbau, tidak bisa ditoel-toel karena dia adalah kalam Allah. Lalu kemudian setelah baginda Rasulullah lafalkan, ya, maka terdengar firman itu oleh para sahabat. Ketika sahabat mendengarkan, maka ditulis. Maka jadilah mushaf Al-Quran. Jadi masalahnya apa Bang? Sedikit saya tambahi sebelum saya wudu. Silakan abangku. Saat Al-Quran diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum berupa kitab. Belum berupa kitab, maka menunjuk di luar daripada apa yang ada pada saat itu. Zalikal kitab, merujuk kepada kitab Al-Quran. Apakah Alkitab berupa Al-Quran ini sudah ada pada zaman itu? Pada saat Rasulullah menerima wahyu ini belum ada. Makanya dikatakan zalika, itu merujuk kepada Al-Quran yang akan datang menjadi sebuah kitab. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa dikatakan ini? Karena sekarang sudah ada di genggaman kita. Sekarang sudah berupa kitab. Sekarang sudah berupa buku. Maka dikatakan zalikal kitab, kitab Al-Quran ini yang kita pegang. Ini. Tapi kenapa tidak dikatakan haza? Karena kalau dikatakan ini Alkitab, berarti pada zaman Rasulullah sudah ada buku. Pertanyaan saya, pada zaman Rasulullah apakah sudah ada buku? Buku Al-Quran. Kertas, ada tinta, dan menjadi bundel. Sudah ada? Sudah ada? Sebelum ada buku, di mana kitab itu berada? Itu dia makanya. Belum ada. Makanya dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya,
petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mau mengatakan ini boleh, mau mengatakan itu juga boleh. Paham ya? Anda paham dengan haful mahfuz, Bang? Paham ya? Segala sesuatu Iya. yang terjadi di bumi ini telah tertulis di haful mahfuz. Izin, Snowy, Anda Ya, bertanya silakan. ingin tahu. Ya enggak, biar saya menjawabnya Nggak, sama gini, mereka. kalau Mereka Anda mau tenang gitu bertanya, loh. Saya Anda tuh- kan membutuhkan jawaban. Kalau Anda Ya. mau mengajar, silahkan ajarkan kami di sini. Ya, Jadi bukan begini masalah loh. dengerin di sini, kita Bunda. dengerin. Biar Saya jawabnya ini enak. Mereka adalah penginjil jalanan, terbiasa menghadapi serigala berbulu domba, termasuk ular beludak. Penciumanku ini dari jauh bangke, udah tercium sama aku. Ada 3 pertanyaan. 1 pertanyaan ingin mendapatkan jawaban. Kedua pertanyaan ingin menguji. Ketiga pertanyaan ingin menyerang. Kau bertanya, dijawab, nggak suka kau, silahkan, nggak masalah. Kalau kau ingin membantah, bawa antitesis. Tapi kalau kau Islam, ngapain kau berdebat dengan kami? Kau tambahkan hujah Bang Zuma, kau tambahkan hujahku, kau perkuat hujahnya umat Islam. Debat sesamanya, yang senang berselisih dengan sesamanya. Mengajar kau, silakan kau ajar. Aku siap belajar dengan kau. Asal kau punya kredibilitas. Gitu loh. Ya. Jadi kami ini, Bang Zuma tuh udah belasan tahun, aku udah 6 tahun. Bang Aliyubi ini sebelum Abraham ada dia. Ya. Penciumanku ini walaupun hidungku sering tersumbat, tahu aku. Ya, jadi tolong, kalau kau ingin bertanya mendapatkan jawaban, dengarkan jawaban Bang Zuma. Nggak sepakat kau? Inilah namanya Islam, rahmatan lil alamin. Perbedaan itu adalah sesuatu yang memang akan terjadi. Kalau kau bilang Bang Zuma salah dalam berpendapat, bawa antitesisnya. Kau tunjukkan berdasarkan kaidah. Ajarkan kami. Jadi guru kami kau. Kami siap belajar dengan orang yang lebih berilmu dari kami. Kami tunggu orang-orang yang ilmunya di atas kami untuk memberi pemahaman kepada orang-orang di luar Islam. Ajarkan Bang Faru, ajarkan aku, ajarkan Bang Zuma. Tapi kau punya kredibilitas dulu. Apa kredibilitasmu? Aku nggak sembarangan. Aku kalau ingin jadi pintar, belajar aku. Masuk aku fakultas. Nggak akan masuk aku ke tempat dukun beranak. Ya, silakan Snowy. Islam atau Kristen dia Bang Faru? Katanya baru mualaf. Baru masuk Islam. Ya, baru Gini masuk ya, Islam. orang-orang mu'alaf Ya, sudah, itu ya sudah, orang-orang gini yang aja ya, bentar Bu. Snowy, Gini, orang-orang gini, mu'alaf Bu. sebentar, Gini, saya Bu, lagi Ibu dengan- bentar. Mu'alaf itu orang yang hatinya dilembutkan, dan orang-orang mu'alaf itu nggak sembarangan. Tahu? Allah mengatakan, Allah ketika ada orang yang murtad dari Islam, Allah akan mengganti dengan orang-orang yang cintanya bahkan melebihi cinta daripada orang yang Muslim dari lahir. Bahkan orang-orang mu'alaf, siapa contoh? Umar ibn Khattab. Kayak mana ketika dia mu'alaf? Cintanya, kenapa? Karena mereka masuk Islam dengan ilmu pengetahuan. Dengan kognitifnya mereka bekerja, berpikir, mereka menemukan kebenaran. Ada mu'alaf, lalu kemudian bertanya, dijawab sama orang Islam, membantah-bantah. Mu'alaf kau. Tempat ini tempat kita belajar. Aku pun belajar mendengarkan abangku. Kalau aku tak sepakat dengan abangku, aku interupsi. Bang, kok aku baca di ini begini ya bang? Ah, itu namanya antitesis. Oke? Kalau ingin membantah jawaban Bang Zuma, bantah apa yang mau dibantah? Argumennya dulu. Oh, aku tidak sepakat dengan jawaban Bang Zuma A, B, C. Aku ingin membantah. Kenapa? Karena menurut Syekh Ulama Al-Ayyubi Romo Patikan S3 di Golgota bahwa begini. Itu kata Romo Al-Ayyubi, kata Bang Zuma, itu antitesis. Tapi kalau itu dari pemahamanmu sendiri, apa kredibilitasmu? Bang Zuma apa kredibilitasnya? By experience. Belasan tahun berdiskusi dengan umat Kristiani. Kalau fakultas dia jadi profesor dia. Bertahun-tahun dia belajar dan sekaligus mengajarkan. Nah, kredibilitasmu menyanggah jawaban Bang Zuma apa? Aku mahasiswi loh. Iya, Aku oke. izin, aku izin. Gini. Ya, silakan Bang Yubi. Ya, jadi begini Sunowi, di sini ini bukan pelajaran Nahwu Shorof ya. Jadi kalau kamu ingin mengajar Nahwu Shorof, kau DM saya, kirim nomor WA-mu, kau ajari saya, per bulan kau minta bayaran berapa, aku bayar kau per bulan.
Masya Oke? Allah bang, anda sujon sama orang bang. Kalian tuh jangan terlalu sujon sama orang. Ya, gini Kalian aja, Bang orang Senawi, ahli Bang Senawi, kitab, Bang nggak Senawi. boleh lu sujon sama Bang orang. Senawi, gini aja Bang Itu Senawi. jatuhnya fitnah bang. Ya, Anda yang Tidak suuzon ada manusia mengatakan mulia kami kecuali Nabi suuzon Muhammad, itu Bang. bentuk suuzon. Ya, jangan pernah Mengatakan saya bahwa ini kami suuzon awam. itu bentuk Saya suuzonmu. bertanya. Tapi abang Anda adalah orang yang menunjukkan siapa aslinya. Anda mengatakan kami suuzon, Tanya, itu Bang, aja kau kalau udah kita- suuzon. ya Kalau gini saya nih, tidak- udah. Bang Al Saya Ayubi bertanya. berniat Jadi baik. sekarang begini, saya Lanjut, kan Bang nanya, Faruk. ada kawan-kawan saya Ya, gini, pengen Bang nanya Senawi, tentang kisah sabar dulu, salah, Bang saya Senawi, bertanya. Iya, sabar Saya dulu Bang Senawi. merujuk ke Bang Juma, kenapa saya melihat Ya. video di Bang Juma dan dia Gini, bagus, gini, dia Bang mampu Senawi, menjawab. Bang Senawi, Saya pengen dengarkan jawaban dulu. dari dia. Iya, dengarkan dulu, Bang bukan Faruk, Bang dianggap Senawi. sujon sama sesama Iya. saudara muslim. Bang Demi Senawi. Allah demi Rasulullah, wallahi aku percaya dengan Allah. Aku percaya dengan nabinya dan aku sayang dan cinta kepadanya dan aku ingin Iya. melihat di surga sinarnya. Itu, Iya, itu, sabar dulu, itu Bang jawaban Senawi. saya. Senawi. Tapi Aku jangan izin- pernah sujon sama saya. Aku izin bantu jawab. Saya Ya. kalian tuh Sabar dulu, Bang, sabar dulu. bersujon, jatuhnya sesama Sabar, Bang. muslim. Sabar. Saya ini cuma pengen gini. Gini Bang Senawi, sabar dulu Bangku, Bang Senawi, sabar dulu Bang, sabar dulu Bang, sabar dulu Abangku. Abang sama Bang Faruk sama-sama mualaf. Ya, kalau boleh nih Bang Faruk tanya Enggak loh dulu. bang, saya ini ada yang bertanya biar bisa tahu jawabannya Iya, loh bang. Kalau sabar saya nggak tahu dulu. jawabannya, Abang sabar dulu, sesama mualaf, Bang Faruk ini mau ngobrol dulu sama Bang Senawi nih. Abang mualafnya sudah berapa lama Bangku? Bang Senawi, mualafnya sudah berapa lama Bangku? 3 bulan bang. Oh 3 bulan. Ini izin Bang Faruk bertanya. Itu kan di kalimat dzalikal kitab. Itu huruf, itu kan ada huruf dza. Itu bergaris kasroh, fathah atau dhamma Bangku? Izin Bang, bukan menguji Kalau Bang saya- Faruk. Itu kalau bergaris saya huruf, tahu, huruf saya nggak- dzanya. Iya huruf dzanya itu garis ke fathah, kasroh atau dhamma Bangku. Izin Bang Faruk tanya, bukan bertanya, bukan menguji nih Bang ya. Bang, Bergaris apa, Bang? Maaf ya bang, ini minta maaf ya bang, minta maaf Iya. banget bang. Iya, Saya iya. baru bisa Anas, Al-Falaq, sama Qul Enggak Huwallahu abang, Bang Oh, Faruk bukan surat bertanya Al-Fil. hafalan abang. Bang Faruk bukan bertanya hanya hafalan sedikit. abang. Bang Faruk tanya, itu huruf dza. Ya, belum sampai ke sana, Bang, arahnya, makanya itu saya garis nanya. kasroh, fathah atau dhamma? Nah gini kita jujur aja bang ya. Iya. Ada saudara-saudaraku di luar sana bang, di luar sana bukan orang muslim bertanya dan mereka menyatakan ingin ikut dengan saya. Iya tahu Jadi abang. tapi mereka bertanya itu, jadi maksud saya Abang bisa nggak udah saya menjawab jelaskan itu? tadi. Iya, kita sudah dengar. Bang Faruk udah jelas dengar. Cuman Bang Faruk mau bertanya sama abang ini. Ya, huruf dza di ayat itu garis kasroh, fathah atau dhamma? Coba abang jawab dulu bang. Kalau tahu bilang tahu, kalau nggak tahu bilang nggak tahu Bangku. Silakan Bang Senawi. Bang Senawi. Silakan Bang. Garis kasroh, fathah atau dhamma Bangku? Bang Senawi. Jangan dibisukan abangku. Jadi gini maksud tujuan pertanyaan Bang Faruk, Bang Senawi. Ya, jika abang saja belum bisa menjawab pertanyaan dari Bang Faruk, maka pertanyaan dari abang tadi perihal tentang tafsir ataupun makna dari dzalika, dari kata dzalika itu tadi, itu nggak kelas kita Bangku. Allah tidak memberikan kita tanggung jawab untuk bisa menjawab semua pertanyaan. Nggak berikan kita tanggung jawab. Izin Bang Jadi Faruk, ya aku izin. sedikit lagi deh Bang Dio, Bang Oke, Dio, oke, sedikit lagi siap, Bang Dio. siap. Ya, sedikit lagi. Jadi sesama mualaf, ya saran saya Bangku, kita fokus dulu memperbaiki bacaan Quran kita supaya kita bisa baca Quran. Adapun pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jika kita bertanya kepada orang yang kita anggap ya berdedikasi untuk menjawab, saran Bang Faruk kita mendengar saja dulu Abangku. Karena kita tidak memiliki ilmu dasar untuk membenarkan atau menyalahkan dari orang yang memberikan jawaban kepada kita. Supaya jangan menjadi bantahan. Begitu juga jika abang meragukan, abang cari referensi lain. Abang kan udah tanya ini sama Bang Zuma. Abang pergi ke guru abang yang lain gitu loh. Nah, coba kita cari pembenaran seperti apa. Dan jika abang tidak memiliki kompetensi untuk menjawab, abang gak usah menjawab. Kita fokus saja dulu dengan keilmuan yang kita miliki itulah Bangku, supaya tidak menjadi bantah-bantahan. Oke gitu. Oke. Oh, udah. Ya, Bang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mungkin saya akan warahmatullahi cari wabarakatuh. satu saat yang lebih baik. Aku izin Saya Bang Faruk. Saya izin ya, saya mau sholat. Bentar, jangan lari dulu Bang Senawi.
Aku ada Ya suara. silakan Bang. Bang Dimas. Ya. Saya mau sholat zuhur ini. Sebenarnya jawaban Bang Zuma itu sudah cukup ya. Tapi kalau Abang tetap mau mencari lebih dalam lagi tentang makna zalika, itu disebutkan dalam kitab Tajul Arus. Zalika itu isim isyarat untuk sesuatu yang jauh, tapi terkadang digunakan untuk yang dekat. Dia sama dengan makna haza. Itu yang pertama dalam kitab Tajul Arus ya Bang. Kalau Abang mau lebih dalam lagi, itu ada dalam kitab Tajul Arus. Ya, dicatat Bang ya. Kitab Tajul Arus tahu kan Bang? Aku yakin Abang enggak tahu. Nggak tahu. Oh ya udah, aku kasih tahu itu kitabnya Murtado Az-Zubaidi. Abang boleh cek nanti di Google dalam kitab Tajul Arus. Yang kedua, ada jawabannya dalam kitab Fathul Bayan karya Siddiq Hasan Khan. Kata beliau, wa yumkinu isti'malu lil qaribi ma'adilalatihi 'alal ba'id. Dan kemungkinan penggunaan untuk sesuatu yang dekat dengan makna pendalilan yang jauh. Itu bisa Bang. Jadi annal isyara ilal qarib bil ba'id innama yuradu minhu al bu'dul maknawi. Jadi dimaksud di situ adalah bu'dul maknawi, jauh secara makna. Akan tetapi kitab yang dimaksud ada di situ dekat. Itu Bang ya. Kalau Abang mau naik lagi ke atas dalam kitab Fathul jadi Bayan. di sini nih jadi zalika di sini bermakna intinya ya makna. Bisa jauh bisa dekat. Jadi saya bisa jelaskan loh. Jadi kata-kata zalika bisa jauh bisa dekat. Kata zalika, asal penggunaan kata zalika untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Tapi terkadang bisa digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Siapa yang ngomong begitu? Yang ngomong begitu adalah pemilik kitab Tajul Arus Bang. Pengarangnya Al-Murtado Az-Zubaidi, Muhammad bin Abdul Razak bin Al-Husaini Az-Zubaidi. Abang bisa lihat Az-Zabidi. Az-Zabidi. Sorry, Az-Zabidi. Maaf ya Bang Jaruk, maaf ya Bang Faruk, Bunda. Ya, nggak apa-apa. Ini yang mau Ya, saya jawabannya ya. biar saya bisa menjawab orang. Ini yang Ya. bukan dengan Sudah ya? marah-marah. Nah, ini Ya, yang udah. jawaban yang Bentar, saya mau bentar, biar bentar. saya bisa menjawab orang. Bentar, Bang loh. Snowy. Jangan sampai Bang saya Snowy. diserang orang, saya nggak bisa jawab. Makasih Bang. Iya. Ini jawaban Bang Abang, Dio bisa sudah saya menjelaskan pahami, ya. Bang. Saya akan Sudah, cari bukunya sudah. Bang. Saya nggak Bang mau Dio dari sudah Google, saya mau cari menjelaskan buku. tadi. Tidak semua kapasitas terima kasih antum banyak, Bang. sebagai mu'alaf menjawab pertanyaan orang lain. Ya, betul. Nah, supaya menghindari perdebatan sesama muslim dan muslimah, kalau memang perlu kajian mendalam, masuk ke kajian-kajian internal. Kalau seandainya kita sedang berada di ring tinju, maka mari kita tunjukkan bahwa di antara kita tidak ada perdebatan. Ini bukan Anda pun tidak perdebatan, puas loh, dengan Bu. Orang jawaban para bertanya, loh, Bu. sebentar Saya dulu. nggak Inilah debat, saya kenapa menanya akhirnya kita doang. berdebat, karena saya ngomong Anda potong. Itu dia kenapa kita berdebat sebenarnya. Coba kalau Anda dengarkan orang bicara, nggak kan kita berdebat. Saya yakin bisa jadi ilmu Anda lebih daripada saya. Enggak, udah Bisa gini jadi Bu, akhlak saya Anda lebih hebat dari paham saya. dengan apa Bisa yang jadi saya iman Anda lebih tinggi dari saya. Saya mau sholat zuhur Kenapa dulu, kita di sini kadang sudah berdebat? mau azan. Karena ini Saya mau ketika mandi, orang mau sholat berbicara, zuhur. kita berbicara, kita potong, itu yang akan menjadikan perdebatan Udah, itu. makasih ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Gitu. wabarakatuh. Saya mau sholat zuhur, maaf. Silakan dari tadi sudah 3 kali Anda bilang. Allah Silakan sholat. lebih Silakan dulu sholat. daripada- Sudah 3 kali Anda bilang. Ini teman-teman ya. Bang Faruk luar biasa bijaksana. Mu'alaf itu punya tanggung jawab sendiri dulu. Apa? Memperdalam keislamannya. Apakah para mu'alaf itu dibebankan untuk menjawab semua pertanyaan? Jangankan para mu'alaf, Bang Zuma dan saya, Bang Alayubi, tidak diberi tanggung jawab menjawab semua pertanyaan umat Kristiani. Contoh, mana nama kata Hawa dalam Al-Quran? Wajib kita jawab sesuai dengan yang mereka mau? Tidak. Udah. Dalam Islam bahkan saya percaya apapun yang kita sampaikan, diam pun itu adalah jawaban. Bahkan mendiamkan pertanyaan orang bodoh itu lebih baik. Kenapa? Karena tidak semua pertanyaan itu harus dijawab dengan iya atau tidak. Kadang ada pertanyaan itu yang tidak pada tempatnya. Jadi supaya kita umat Islam ya menampakkan bahwa kita tak sama dengan kaum kafir yang suka membidat-bidatkan di depan publik, yang suka mempertengkarkan pemahamannya di hadapan publik. Mari kita tunjukkan bahwa kita ini rahmatan lil alamin. Tuh loh. Saya dan Bang Zuma itu sudah terbiasa berhadapan dengan serigala berbulu domba. Kalau kami berbicara keras bukan berarti marah. Bang Zuma orang Makassar, saya orang Sumatera. Keras bukan berarti marah loh. Tanya Bang Faruk orang Batak itu. Ada rupanya kalian di pasar pagi teriak-teriak itu marah semua orang itu. Enggak. Ada istilah tegas. Assalamualaikum Iya. Uni. Waalaikumsalam. Jadi saya mau menyampaikan sekali lagi nih. Dalam ranah dialektika, kesalahpahaman itu pasti akan terjadi. Tetapi diluruskan pada saat itu juga itu
hal yang harus kita lakukan. Kenapa saya keras? Kenapa? Karena pertama, kalau ingin bertanya, dengarkan jawaban. Tak puas dengan jawaban, bersabarlah. Berarti Allah masih kasih segitu. Kenapa? Ketika mulut besarnya cuman 15 cm, jangan dimasukkan ban mobil ke dalam. Tak sanggup. Pecah itu bibir. Allah itu adil. Adil Allah itu. Ya. Takkanlah seorang mu'alaf langsung kau harus paham nahwu sorof. Aku aja udah 6 tahun belajar nahwu sorof, enggak juga paham semuanya. Dari kecil aku muslim. Belajar nahwu sorof aku bertahun-tahun, kemarin sama Ustadz Wafi. Sampai sekarang udah hampir 6 tahun, belum juga aku pahami semuanya. Ini kalian mu'alaf ingin mendapatkan ilmu 1 SKS dalam durasi 2 menit. Nenekmu kiper. Nenekku kiper. Benar itu. Nah, Uni itu yang Uni sebutkan itu.